Mereka hamba-hambaku, manusia-manusia yang meninggalkan kesenangan dunianya, yang meninggalkan kelezatan dunianya, yang meninggalkan makan dan minum untuk diri. Itu kata Allah melalui lisannya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sulit ya. Kita ini tarafnya mentok-mentok hanya ta'amah musyrikat. Ya. Cuman menahan lapar dan haus. Ya. Menahan lapar dan haus. Sedangkan syahwat dan kelezatan ini sulit. Ini butuh latihan, butuh riyadhah, butuh dipaksa. Ya. Ya. Ada istilah mengatakan dipaksa, terpaksa, kemudian terbiasa. Kalian pertama kali sekolah dipaksa nggak sama orang tua? Paksa. Hah? Dipaksa. Mandi cepat pagi. Pakai seragam yang benar. Kebesokannya sama dipaksa. Kemudian dari diri kalian juga terpaksa. Sebulan, 2 bulan, apakah mama sama ibu ayah kalian itu marah-marah aja? Kan enggak. Ya kan? Dengan sendirinya kalian mandi, dengan sendirinya kalian pakai seragam. Ya? Maka harus ada istilah itu. Harus ada dalam diri kalian bagaimana caranya ada terpaksa, dipaksa, terpaksa, kemudian Nah ini, kalau sudah terbiasa, enak, enteng, ya, mau ngelakuinnya juga enteng, ya, nggak berat banget, ya. Kalau nggak pernah sholat subuh, kemudian jamaah, kira-kira itu unsurnya terbiasa apa paksa? Paksa. Gua kudu bangun ini karena besok gua mau upacara atau mau apalah umpamanya, ya. Dipaksa, semuanya pun harus dipaksa, ya. Nggak ada omong kosong, harus sampai ke taraf ikhlas. Itu sangat sulit untuk kita yang masih mubtadi'in, masih awam, masih yang belum tahu apa-apa. Butuh yang namanya dipaksa, butuh yang namanya terpaksa, butuh yang namanya terbiasa. Maka yang saya rasakan ya di pondok salaf, meskipun kalau misalkan salafnya di Banten itu nggak ada model-model dipaksa, ya, itu artinya kesadaran. Nah kayak gini kan kesadaran. Apa dipaksa sama saya ngaji? Hah? Enggak kan? Paling diomelin gitu. Udahnya enggak. Nah kalau metode di Salafi di Jawa itu ada metode seperti ini. Maka ada yang namanya buku absen. Ya. Satu aja nggak hadir, maka nanti yaumul hisabnya berat. 2 lebih berat. 3 Allah alam. 4 udah blacklist. Ya. Jadi harus ada meskipun dari kesadaran, saya kira pun kalian yang ada di depan saya semuanya itu bentuk dari kepaksaan kalian. Ya, pokoknya dipaksa harus ngaji karena butuh. Ya, ngaji itu bukan karena pengen, karena butuh. Ya, orang-orang yang mondok emang betah? Enggak. Mereka itu bukan betah karena butuh. Sabab butuh nyana mondok. Nanti karena mereka butuh sehingga mereka mondok. Nah ini hubungannya dengan hadis sebelumnya atau keterangan sebelumnya adalah
yang anta indika ba'di malaikati. Ya. Kemarin itu saya jelaskan apa? Bahwasanya Allah mengatakan bagaimana ketika dibandingkan antara puasa dengan orang yang zuhud. Orang yang berpuasa dengan orang yang zuhud lebih unggul mana ketika dibandingkan, ya. Kan ada ya lagu Jawa. Tahu enggak? Dibanding-banding, tahu enggak? Kalau sering ke Jawa, sering ke apa namanya? Pecel Jawa itu pasti ada. Ya. Dari Canan. Ya, ketika dibanding-bandingkan antara puasa dengan zuhud, mana yang lebih baik di antara orang yang melakukan keduanya ini? Oh, ternyata yang lebih unggul adalah orang yang berpuasa. Bahkan Allah sampai mengatakan anta indika ba'di malaikati. Wahai malaikat, ku umumkan kepada kalian bahwa hambaku yang bernama Hafiz, hambaku yang bernama Faris itu seperti halnya sebagian dari kalian, wahai malaikat. Masya Allah. Karena kenapa? Karena mereka melaksanakan puasa dengan menahan atas syahwatnya, menahan atas kelezatannya, menahan atas makannya, dan menahan atas Minum-minuman. Ada yang bisa sampai ke situ? Paling makan dan Minum. itu pun minum. Pas sholat dohor, nggak sengaja ketelen di tempat duduk. Aduh, nggak sengaja katanya. Kan kalau nggak sengaja nggak batal ya. Lagi deh, nggak. Saya niatnya nggak sengaja, sekalian aja ketorennya. Ya. Kumur-kumur 3 yang keluar 1 doang. Nanggung kalau kayak gitu, sekalian torennya masuk. Gua lelepin. Yang namanya nggak sengaja itu dalam artian lupa adalah benar-benar lupa. Awas ya. Waduh, gue belum sahur, lupa nggak sahur. Tapi jam 7 sahur dulu dah. Itu gimana konsepnya? Ya, nggak bisa. Tetap harus puasa karena suruh siapa nggak sahur? Ya kan, sahur pun ada batasnya. Terus kalau di pondok itu sering apa? Guyon apa bercandaannya santri-santri itu gini. Terus imsak burung, udah imsak belum? Belum. Akhirnya makan. Habis makan kan yang namanya santri ya, rata-ratanya al-udud ba'da dahri fa huwa ni'matun syadid. Ya, harus mudud. Nah, mudud harus ada ngopi. Akhirnya azan, kurang 5 menit azan. Rokok, yang namanya ngerokok itu kira-kira 10 menit habis lah ya. Nah, ada yang mengatakan sebelum la ilaha illallah dari azan itu nggak apa-apa katanya. Jadi Allahu Akbar cus ya. Sambil ngeruput kayak gini. Gak apa-apa katanya. Gua akalin lah. Ya. Gak apa-apa. Gua punya riwayat tolol ya. Riwayat blow on yang kayak gitu ya, jangan diikuti. Tahu nggak orang blow on? Tahu gimana orang blow on? Gimana? Orang blow on itu beli es sisri ya, kan ada sedotan. Nah, minumnya ditiup. Nah, itu namanya orang blow. Minum es ditiup. Ya, kalau nanti definisi orang yang blow on itu cukup simpel sebenarnya. Ya. Ada nggak orang beli es apa namanya? Es sisri. Kalau masih ada nggak es yang kayak gitu? Masih ya. Es tebu lah ya. Es tebu. Terus minumnya ditiup nih, cara minum gua ya. Cara minum FYP di era tahun 2022. Nah, ditiup. Itu namanya BLOON. Insyaallah.
Itu ya. Anta indi kaba'di malaikati. Nah, kemudian ditaukidi lagi sama Allah di hadis kursinya Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di redaksi yang lain. Wahai malaikat-malaikatku, kata Allah, ya, kata Allah, ya di arsyana. Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis. Bahwa, ya kan? Ada ayat yang seperti itu mengatakan ya, bahwa Allah yang Maha Pengasih itu ada di bersemayam di mana? Di arsy. Oh, berarti Allah mempunyai tempat? Oh, tidak. Ya. Kalian harus belajar tauhid lebih mendalam. Bahwa Allah mempunyai sifat yang namanya mukhalafatul lil hawadits. Allah tidak akan sama dengan semua barang yang baru datang. Ya, itu nanti ada apa namanya? Takwil. Jangan sembarangan baca Quran, ya. Alif lam mim dzalikal kitab. Kalau kita melihat hanya sekedar terjemahan, itu bisa menyesatkan. Ya. Ya yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah itu ada di tangan apa? Ada di atas tangan kalian semua. Gimana itu? Itu Allah ada tangannya. Awas, wahabai sekarang keren-keren. Ya. Cobalah tanya Syekhuna ChatGPT kan. Atau Syekhuna Dola ya. Dola bisa menjawab gak? Meskipun sehebat-hebatnya Syekhuna Dola, sehebat-hebatnya Sayyid Dola, kemudian ya siapalah itu pokoknya ya yang ada di internet, itu tidak akan bisa mengalahkan kita mengaji seperti ini, Mustafa. Ya. Karena thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin itu maknanya bukan belajar seperti itu. Ya. Kalau untuk mengambil wawasannya iya, tapi untuk mengambil musyafahah kepada orang yang benar-benar belajar, kepada orang yang benar-benar belajar, kepada orang yang benar belajar sampai ke Rasulullah, itu perlu musyafahah. Apa musyafahah? Apa musyafahah? Salam. Musyafahah bertatap muka. Makna ghairu dzalika di antara yang lain adalah apa namanya tadi? Tatap muka. Bertatap muka, musyafahah. Ya, musyafahah itu bertatap muka seperti ini, ya. Gak bisa kita cuma dari sini ngelihat Gus Baha atau ngelihat apa, gak bisa, ya. Harus ngaji. Maka kenapa orang-orang tua kita itu getol sama yang namanya disuruh ngaji alif-alifan, ya bak-bakan, tak-takan, ya, karena di situ akan muncul, ya, akan muncul apa? Didikan dari seorang guru. Apa Syekhuna Dola ini bisa memberikan pendidikan? Nggak bisa. Tarbiyah bisa, ngajarin akhlak bisa, nggak bisa. Emang Dola jamaah subuh, salat juga kan enggak. Ya. Nah, ini yang lebih dahsyatnya lagi adalah bahwa selain dari anta indika ba'di malaikati, wahai hafiz, wahai faris, kamu di hadapanku bagaikan sebagian dari malaikat-malaikatku. Kata Allah di keterangan yang lain, wahai malaikat-malaikatku, lihatlah oleh kalian atas hambaku, atas manusia yang mana? Yang meninggalkan atas kesenangan dunianya, meninggalkan atas kelezatan dunianya, kemudian meninggalkan makan dan minum. Ya. Karena siapa? Karena Allah. Makanya benar-benar ya niatnya puasa harus benar-benar niat. Niatnya harus ditabiid. Apa tabiid? Apa tabiid? Bersihkan. Pripun? Sudah giri? Tabiid. Mabit. Oh, mabit. Apa mabit? Malam. Nah, diinapkan. Inapkan. Malam. Ya, bukan. Ya diinapkannya jangan di hotel, awas.
Ya. Sebenarnya kalau dalam niat apa? Niat itu harus qasdu syai'in muqtarinan bi fi'li. Ya kan? Dalam Fathul Qaribnya seperti itu. Ya. Menyengaja sesuatu bersertaan dengan melaksanakan hal tersebut. Gue niat makan, berarti habis niat langsung makan. Kalau hanya sekedar ngomong gitu namanya bukan niat, namanya apa? Si Adam. Qasdu syai'in laisa muqtaranan bi fi'li yusamma bil Azam. azm. Ya. Habis. Ya. Yang namanya niat itu pasti disertai dengan pekerjaan. Kalau nggak disertai sama pekerjaannya namanya Khair. Apa? Azam. Adanya Danu. Azab. Dua, ada niat, ada Acam. azab. Acam. Kalau niat itu Azam. kita menyengaja sesuatu, berkeinginan melakukan sesuatu, dibarengkan dengan melaksanakan sesuatu tersebut. Kalau azam apa? Kita hanya sekedar menginginkan dengan tanpa adanya aksi. Nah, tahu aksi Indonesia? Iya. Assalam, nah itu. Nonton nggak aksi Indonesia? Ada santri Lirboyonya itu, kakak kelas saya, pas dari Serang Banten. Nah itu ya. Apa tadi niat apa habis? Menyengaja sesuatu bersertaan dengan melakukan sesuatunya tersebut. Kalau Faris yang namanya azam apa? Adanya Danu. Hah? Azam itu menyengaja sesuatu, berkeinginan melaksanakan sesuatu, Tulis makanya tulis. berkeinginan melaksanakan sesuatu dengan tanpa adanya aksinya. Gua pengen sholat nanti pas dohor datang jam 12. Nggak taunya tidur. Ya, bangun jam 6. Enak. Mending bangun. Barang nggak bangun. Dibangunin sama Israel gimana? Ya. Itu. Kalian harus tahu azam ya tadi ya, saya kembali lagi azam, niat sama azam. Niat itu adalah menyengaja atas suatu hal disertai dengan melaksanakan hal tersebut. Sedangkan kalau azam hanya menyengaja hal tersebut dengan tanpa adanya aksi, dengan tanpa adanya pekerjaan. Apa namanya? Yang kedua apa namanya tadi? Azam ya. Wakila fi qaulih ta'ala ya. Ini ayatullah ya. Nah, saya pengen kasih kalian keterangan dasar aja apa sih puasa ini ya. Apa itu puasa kemarin habis? Puasa. PA. Hah? Asyam. Saum itu nanti ada dua definisi. Ya, ada yang lugotan, ada yang Istighosah. Istilah.
Lugatan itu adalah bahasa, ya. Kan kalian gitu ya, kalau di LKS gitu kan? Ya. Yang dinamakan dengan wajah apa? Yang dinamakan dengan apa biasanya? Gimana biasanya? Udah lama nggak ngeliat LKS. Nah, saum tulis sama kalian, puasa secara bahasa itu adalah al-imsak. Apa? Al-imsak. Imsak. Apa imsak artinya? Imsak artinya menahan. Menahan. Saya katakan kemarin, kalian nahan apa aja secara bahasa itu masuk dalam Puasa. saum. Ya, nahan mau berak, oh lagi saum. Nahan mau kencing, oh gue lagi saum. Ya, nahan apa saja. Ya, kalau ketika kita masukkan dalam definisi saum yang bahasa, maka masuk menahan. Nahan. Bukan ngeden, awas ya. Kalau ngeden kan ngeluarin. Ya, ini menahan. Sedangkan istilahan apa? Istilahan saum Imsaku al-imsak mufatirin anil muftira wal mubtilat, ya, sama aja sih. Al-imsak anil muftirat wal mubtilat. Ini kalian harus tahu ya, jangan sampai nggak tahu ya, karena nanti akan masuk ke dalam apa? Ke dalam qaidahnya Al-Imam Ibnu Ruslan yang mengatakan fakulluman bi ghairi ilmi ya'malu. Tahu itu kaidah itu? Nah, kasih tahu. Nah, sedangkan secara istilah yang dinamakan dengan puasa adalah menahan dari segala sesuatu ya yang membatalkan puasa. Itu doa Islam sih. Ya. Kalau ke hadis ini syahwat waladzah itu udah sampai taraf tasawuf ya. Kita yang masih taraf syariat cukup nahan akal wasyarab. Tapi harus nanti belajar ke depannya syahwat waladzah hudilat. Ya. Tapi ya namanya kita masih taraf syariat ya. Secara fikih yang dinamakan dengan saum yang diiktibar oleh para ulama adalah al-imsak anil muftirat wal mubtilat. Apa al-imsak anil muftirat wal mubtilat? Yakni menahan dari segala sesuatu yang membatalkan atas puasa. Di antaranya apa? Makan dan minum. Kalau nggak sengaja masuk gimana? Ya nggak sengajanya berapa nih? Sepiring sih katanya, sama 1 gelas sirup katanya. Itu mah nggak sengaja. Ya, itu mah dihaja-haja. Ya, ditulis. Ini penting buat kalian. Ya, jadi kalian harus tahu sebagai santri harus tahu mahwa saum. As-saum inda lugatan apa? As-saum inda istilahan apa? Ya. Jangan ini mau puasa aja tapi nggak tahu apa itu puasa secara definisinya. Maka nanti mardudatun latuk. Ya. Benar enggak? Imam Ibnu Ruslan mengatakan seperti itu dalam kitab taklimnya. Hah? Zubat. Udah belajar taklim belum? Zubat.
Ya dalam kitab Zubat. Zubat itu nazamnya berapa? 1000 lebih. 1000 lebih. 1000 lebih. Iya, lebih dong. Lebihnya nggak ada yang tahu. Oh, malah bisa. Saya aja dulu alfiah ngoyong banget ya. Lagi ngapal Zubat. Aduh. Insyaallah ya. Itu setiap malam harus ngefus. Tahu ngefus gak? Tahu ngefus gak? Dorong. Apa? Ngefus itu matlaah. Kalau istilah sana itu Oh. ngefus. Jadi umpamanya malam ini dapat 50. Malam kemarin dapat 50. Malam sekarang harus dapat 50. Di matlaah dulu yang 50. Ya. Tolak. Matlaah di Mutolak. ulang. Ya, di murajaah. Ya bacanya harus banter. Harus Beda kencang. bahasa. Harus tekewes-kewes. Apa tekewes-kewes itu? Harus cepat. Wala Muhammadun Abdul Malik ya Muhammadur Rabbil Alamin. Sendirian itu. Sambil bawa kopi, bawa rokok. Itu dari jam 11 sampai subuh baru pulang. Terus saya Alfiah Ibnu Malik 7 hari. Salungguhan 50. Kalau kegoda sama perempuan, merotol lagi itu. Sekarang karena kegoda, merotol semuanya. Alfiah itu gitu, cemburuan. Ya. Apa tadi yang dinamakan saum? Lugatan apa? Khair. Yang mana? Yang itu. Saum lugatan. Yang itu. Iya. Iya apa? Nah, Oh, menahan dari segala sesuatu. Lugatan. 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 nih sebelah sini Yang nih bahasa. lugatan nih. Oh enggak Oh, nyambung. menahan. Menahan. Secara istilah apa? Rehan. Puasa secara istilah apa? Yang lu tulis. Lihat sama lu baca. Habis. Konser. Udah konser. Iya. Dangdut. Dangdut. Emang ada konser? Masih ada konser. Sahur. Ada. Apa? Faris. Secara istilah apa puasa? Menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Nah, ajib. Sip. Ya. Jadi saya nggak sia-sia nanti. Suatu saat ketika saya ditanyakan, Iqmal, apa pekerjaan kamu di dunia? Ngajarin ngaji. Siapa? Katanya. Saya panggil Ali. Ya. Jangan panggil Rehan aja. Kata Ali, iya benar. Terus, ya udah kalian berdua masuk ke surga. Hafiz ikut. Saya juga ikut ngaji katanya. Enggak, jangan. Kata Bang Ali. Enggak, itu mah belum betul, jangan. Tenang. Dapat jakat. Dapat jangan. Bang aja. Indah kalau ngeliat Lah, itu. Justru keindahan seperti itu akan terasa ketika perjuangan yang begitu dahsyat. Dah. Ya, Kanjeng Nabi bisa tersebar, bahkan Islam menjadi mendunia sekarang karena perjuangan yang sampai titik dalam penghabisan. Ya, berapa syuhada yang gugur, berapa perang yang dilaksanakan sama Rasul, berapa sabar yang terus diterpa sama Rasul, ya kan? Sampai akhirnya kalimatullah i'la ya'lu wa la yu'la alai. Apa itu? Ya'lu wa la yu'la alai apa? Tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi darinya. Waduh. Ya kan? Karena nanti di akhirat la ilaha illallah itu adalah bendera satu-satunya yang paling tinggi dan tidak ada bendera yang lain. Ya, nggak ada. Ada nggak bendera Indonesia? Nggak ada, apalagi Persija.